Halo everyone, aku Adit. Annyeonghaseyo, Tarisaimida. Hai, aku Cerita Septiananda, biasa dipanggil Tata. Perkenalkan, nama aku Azza Fitria Maharani. Hai, aku Tuna. Halo, nama aku Levina Disa Dela, biasa dipanggil Dela. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan. Ridho Wahid. Aku diamanahkan untuk menjadi ketua Sebagai sekretaris 1 di kelompok KKN ini. Dan aku menjabat sebagai sekretaris 2. Yang aku diamanahkan sebagai bendahara. Dan di kelompok KKN ini aku diamanahkan sebagai HID 1. Dan jabatan aku itu HID. Saya dari Perangkupan. Korlap. Nashwa. Karena apa? Yang ngajak aku untuk bergabung di kelompok ini adalah Nashwa. Bahkan ketika Pauline menyatakan aku harus menjadi ketua, Nashwa menguatkan aku sehingga aku sampai saat ini menguatkan diri untuk menjadi ketua. Oke, jadi saat pertama kali kelompok dibentuk tuh bener-bener banyak dramanya, mulai dari pemilihan anggota, terus ada cekcok. Nah, sempat bingung juga kan mau join kelompok ini atau kelompok yang sana. Cuman setelah beberapa pertimbangan dan ajakan dari yang lain, akhirnya aku memutuskan untuk join di kelompok ini. Dan sampai sekarang bersyukur banget bisa berada di kelompok ini. Yang diingat pertama kali dibentuknya kelompok ini tentu almarhumah Nashwa. Kenapa? Karena beliaulah yang mengumpulkan kami ber9 orang hingga terbentuknya kelompok ini. Pertama kali yang paling diingat ketika kelompok dibentuk itu ketika Nashwa, teman kami, ngajakin aku sama Tuna buat masuk ke kelompok KKN ini. Awalnya kita cuma bertiga dan sempat ada masalah, sempat ada konflik juga. Yang karena berkat Nashwa lah ada kelompok KKN ini. Dan yang paling gak bisa dilupain waktu pertama kali kelompok ini dibentuk, kita tuh kita semuanya sama-sama bingung, sama-sama mencari kesana kesini, mau sekelompok sama siapa, mau ambil siapa, mau sama siapa. Jadi emang bener-bener kelompok ini dibentuk dalam keadaan mendadak dan tanpa persiapan, bener-bener pilih-pilih aja dan udah terbentuklah kelompok KKN ini. Yang pertama itu kejadiannya ini adalah kelompok ketiga aku, dan kelompok 2 pertama itu tuh bener-bener drama banget karena yang peraturan tiba-tiba berubah, ini boleh, ini nggak boleh, jadinya kayak orangnya keluar masuk sampai 2 kelompok. Dan akhirnya tuh tiba-tiba ada sosialisasi di ruangan D4 tentang KKN BKM 10 SKS ini. Dan akhirnya rata-rata dari kami tuh semuanya tergiur karena benefit yang didapatkan, apalagi konversi 10 SKS ya kan teman-teman. Tapi syaratnya itu adalah 1 prodi dan atau ya bahasa Inggris ya kan. Jadi aku kepikiran nih, gimana kalau mereka pada pilih circle masing-masing, aku harus kemana, aku harus memohon kepada siapa yang dipungut sama siapa. Tapi ternyata tiba-tiba Nashwa datang, Tun, kan udah dapet kelompok belum? Ayolah sama aku aja gitu. Kayak aku bener-bener seneng banget, ternyata ada yang pengen menjadikan aku sebagai kelompoknya. Walaupun pada saat itu penuh drama banget sampai akhirnya terbentuk kelompok dengan 10 orang ini termasuk Nashwa. Sebenarnya apa ya, ketidaksengajaan. Karena awalnya tuh aku sama orang lain, tapi karena satu dan banyak hal, jadinya aku memilih di kelompok ini. Awalnya tuh ragu-ragu kan, karena gak ragunya tuh karena awalnya oh ada Tata, Tarisa, Tuna, Adit gitu, kayak yang aku udah kenal. Terus ada Nashwa. Terus tuh kalau Azza aku
kita sekelas tapi aku nggak terlalu dekat gitu. Terus yang 3 ini kita nggak sekelas, Rido, Wahid, sama Zidan. Jadi kayak gimana ya gitu, canggung awalnya gitu. Tapi ternyata setelah dijalani itu enggak gitu, seiring berjalannya waktu ternyata udah biasa aja gitu. Pertama kali waktu kelompok yang terbentuk itu mungkin waktu Rido ngajak saya, Koko ngajak aku, itu aku lihat anggotanya kan masih kurang akrab lah kayak gitu. Jadi aku pikir akunya butuh beradaptasi lah sama mereka, sama kalian nih, biar mungkin nggak canggung lagi lah, terlalu canggung lah mungkin gitu. Walaupun masih mungkin agak canggung gimana gitu kita yang sama kita nih. Pertama kali yang aku ingat itu Naswa mengajak aku untuk join kelompok KKN-nya, dan waktu itu udah ada yang cewek, Tuna, Aza, Kadel masih belum jelas waktu itu. Terus ada Tarisa, ada Carita, sama Naswa sendiri. Nah, dan di situ katanya Adit juga mau join, cuma belum pasti. Dan yang aku ingat itu, aku diajak langsung sama Naswa dan aku iyakan karena dialah yang ibaratnya pertama ngajak aku di kelompok KKN MBKM ini. Dan setelah diajak sama Naswa, banyak yang mau ngajak aku juga, cuma aku tetap berada di kelompok ini. Apa yang pertama kali diingat saat kelompok ini dibentuk itu saat Zidan tiba-tiba yang mau keluar? Awalnya aku mengira desa ini adalah desa yang sepi, karena memang kenyataannya di desa ini rupanya perumahannya itu berada di dalam gang, teman-teman. Jadi ketika kita melihat desa ini dari pinggir jalan terlihat sepi, namun setelah kami 40 hari berada di desa ini, alhamdulillah kami sangat diterima dengan baik oleh masyarakat di sini. Masyarakatnya sangat ramah dan alhamdulillah kami bersyukur untuk memilih desa ini. Yang pertama itu masyarakatnya benar-benar open dan ramah banget dan menyambut kami dengan hangat. Jadi aku nyaman banget bisa mengabdi di sini, di Desa Bencahkurubi. Dan dari segi masyarakatnya juga sangat-sangat mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakatnya. Awalnya aku ngerasa seperti salah pilih desa. Kenapa aku bilang gitu? Karena jujur pas awal tuh aku merasa kayak desa ini kurang banget aktivitasnya. Terus juga dari segi aktivitas, dari segi masyarakatnya juga aku merasa kayak kurang. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Itu awalnya. But turns out udah hampir mau setengah perjalanan KKN, itu akhirnya aku bertemu sama anak-anak kecil, bertemu sama ibu-ibu yang heboh, yang selalu menyambut kami dengan heboh, ceria. Itu membuat aku kayak ngerasa enggak sih, aku nggak salah pilih desa. Dan tentu sekali lagi ini nggak terlepas dari bantuan almarhumah Naswa. Jujur, ini baru pertama kalinya untuk aku turun langsung ke masyarakat, terutama ke desa. Tapi alhamdulillah sejauh ini masyarakat desanya, masyarakat bahkan desa sebelah pun ramah-ramah, sopan-sopan. Mereka menyambut kita semua dengan hangat. Di sini emang bener-bener ngerasain yang namanya keluarga hangat, bener-bener kayak dianggap keluarga sendiri. Awalnya sempet takut bakal gimana gitu, karena baru pertama kalinya kan turun ke lapangan, turun ke masyarakat. Tapi ternyata enggak, alhamdulillah dari pertama kita kesini, bahkan itu pas survei sekalipun, mereka menyambut kita semua dengan hangat, dengan baik, bener-bener dirangkul kayak keluarga sendiri gitu. Aku bakal mikir kalau perkakaian kami itu di pelosok dan orang-orangnya yang nyeremin, susah buat diajak bergaul gitu. Ternyata orang-orang di sini tuh bener-bener kayak gimana ya, saling mengayomi, dan kayak ada apa-apa tuh saling ngajak-ngajak gitu. Kayak, Dek,
nanti ada kegiatan ini ikut ya gini kan gitu. Jadi kita bener-bener yang dirangkul, diajak bener-bener ngapain aja gitu. Terus kayak untuk tempatnya juga itu bener-bener jalan lintas Sumatera, jadi lintas Sumatera bukan ya, kok jalan lintas. Jadi bener-bener di tepi gitu. Jadi kayak deket banget dari Pekanbaru. Jadi kalau ada apa-apa itu gampang banget. Mau ngapa-ngapain gampang. Kayak ada keperluan juga tinggal balik. Gak perlu yang kayak mikir aduh biayanya lagi gitu kan. Karena waktu itu aku masih di rumah, jadi aku tuh nggak ikut survei. Aku masih kayak ngeliat ngeliat teman-teman yang lain survei tuh kayak kayak gini, kayak cuma ya udah lihat sekilas doang. Poskokannya kayak gini, terus daerahnya tuh kayak gini gitu. Terus mikirnya apa ya, kayak bisa nggak sih kita berbaur di tempat baru, apalagi kayak 40 hari lama banget kan, lebih dari sebulan. Banyak banget deh pikiran-pikiran yang kayak gimana nanti kita gini ya, gimana gitunya ya gitu. Bisa nggak kita menghadapi semua itu bareng-bareng gitu. Dan ternyata bisa. Keren pokoknya ya, kita semua bisa beradaptasi. Untuk wilayah Kelubi ini karena kita pertama kali survei itu kan ke dusun 1. Nah, waktu ke dusun 1 nih di kantor desanya kan di dusun 1 tuh. Jadi aku nengok wilayahnya tuh udah kayak nggak ada sinyal, untuk ngisi minyak tuh jauh. Terus kalau misalnya kita belanja atau apa jauh, jadi kayak aku kayak ribet lah bahasanya kita ya tuh. Nanti kalau misalnya mau apa-apa rupanya kita dapatnya di tempat ini yang bisa terbilang lebih kalau misalnya mau ke pasar minggu atau mau ke sekolah lebih enak lah bahasanya kumpul. Cuma yang sulitnya tuh ke kantor desa aja yang memang jaraknya jauh. Itu first impression aku kesini waktu itu kan Pencak Kelubi, kita langsung ke kantor desanya. Nah, jadi first impression aku tuh kayak tempatnya dibilang dekat, ya emang dekat, cuma rada jauh, apalagi di kantor desanya. Cuma walaupun jauh tapi nggak sejauh kelompok yang lain. Dan terus untuk tempatnya sendiri, nah karena kita kedapatan di dusun 4 nih KKN-nya, awalnya aku ngira kecil tempatnya, dan setelah mengalami KKN-nya ya rupanya luas sekali ya tempatnya. Dan untuk orang-orang sendiri, alhamdulillah mereka ramah semua, mereka menerima kita, dan terkhususnya untuk ibu-ibu PKK-nya juga mereka sangat baik, sangat ramah, dan it means a lot, especially for us. Aku nggak nyangka desa ini sangat panjang. Seperti dari kilometer 16 sampai ke kilometer 22. Aku kira desa ini bakalan seperti desa-desa pada umumnya. Ternyata kami diletakkan jauh dari kantor desa. Tapi bersyukur orang di dusun 4 ini sangat-sangat ramah sekali. Untuk hari pertama tidur bareng teman, sebenarnya ini bukan kali pertama aku untuk tidur bareng teman, karena sudah 2 tahun juga aku merantau dari Guwo ke Pekanbaru, dan tentu memiliki kesannya tersendiri ya, karena biasanya aku di kos itu cuman berdua bareng teman aku. Namun saat kelompok KKN ini saya satu kamar dengan 4 orang, dan tentunya 4 orang itu memiliki ciri khasnya tersendiri ya teman-teman. Baik itu dari cara tidurnya, kapan waktu mereka tidur, ataupun apa sih hal yang mereka lakuin sebelum tidur begitu. Hari pertama aku tidur bareng teman-teman di sini, tentunya aku seneng banget karena aku tuh nggak boleh nginap. Kalau misalnya nggak KKN, aku nggak boleh nginap di rumah teman. Jadi pas aku tidur sama teman-teman tuh kayak aku nganggapnya kayak lagi main, terus nginap di rumah kawan, tidur bareng sama teman gitu sih. Aku seneng banget. Awalnya mungkin sempat homesick juga, kayak ngerasa bisa nggak ya
aku ngejalanin KKN ini bareng mereka yang notabene-nya tuh sebenarnya udah ada beberapa yang udah dekat, tapi ada juga beberapa yang aku merasa kayaknya bakalan canggung gitu. Rupanya enggak, karena mereka jujur asik-asik banget, seru, random, jokesnya kadang tuh di luar Nurul banget. Aku suka. Terus untuk tidur bareng sama teman-teman, kayaknya aku merasa kalau aku nggak KKN aku akan tahu kalau aku tidurnya lasak banget. Jadi aku minta maaf terutama buat Aza dan Tuna yang selalu aku ganggu setiap tidurnya, entah itu aku peluk, entah itu aku tampar, pukul. Wes banyak kali kerendaman aku ketika aku lagi tidur, dan mereka bisa memaklumi itu, walaupun sebenarnya aku tahu mereka pasti kesel karena malam tidur itu aku ganggu. Jadi aku minta maaf sama mereka. Tapi kalau nggak kayak gitu pasti nggak akan ada cerita lucu kan, benar. Rasanya seneng, bener-bener pengalaman yang baru. Mungkin selama ini cukup sering yang namanya nginep di rumah teman atau main ke rumah teman, tidur di sana gitu. Tapi kalau ini kan berbeda, kita selama 40 hari di sini. Waktu itu pertama kali rasanya bener-bener seneng, deg-degan, masih malu-malu, tidurnya masih jaga-jaga image gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah pada nyaman, jadi emang udah jadi dirinya sendiri gitu. Ada yang tidurnya muter-muter, ada yang meluk-meluk, narik-narik. Waktu pertama kali tidur bareng itu kita tidurnya lama, hampir jam 12-an kalau nggak salah. Gitu kita ngobrol, dengerin lagu, deep talk segala macam, pokoknya bener-bener seru. Jujur, karena aku nggak pernah dibolehin buat nginep di rumah teman atau gimana gitu, kayak mama pasti bilang gini, ngapain tidur di rumah orang, emang gak punya rumah, kayak gitu kan. Jadi kayak nggak pernah namanya nginep. Jadi ini bener-bener kayak first time, dan itu bener-bener senang banget karena akhirnya tuh sebelum pas itu tuh biasanya cuman main HP atau nggak, paling ngobrol dikit sama mama gitu kan. Tapi ini tuh jadinya rame banget, entah kita deep talk, ngomong-ngomong, tertawa, ngeliatin video-video atau foto-foto hari itu, kayak bener-bener seru. Jadinya malam hari yang harusnya tuh diisi dengan rasa capek, tapi malah jadi apa ya, ada efek happy-nya gitu. Ini bukan pertama kali aku tidur bareng teman, karena waktu SMA aku boarding school, jadi 3 tahun aku tidur bareng teman-teman. Tapi kan ini teman kuliah, beda. Jadi yang kayak vibes-nya oh gini yang biasanya ketemu di kuliah, terus ternyata di kuliah kayak gini, sehari-hari yang mereka tuh kayak gini gitu. Jadi lebih tahu, oh gini karakternya, gini nih sifatnya, kayak gini nih masing-masing. Ada yang kemudian, ada yang kayak karena udah capek jadi kayak bawaannya kesel. Tapi sejauh ini nggak ada yang kayak masukin hati gitu loh. Jadi yaudah let it flow aja gitu. Kalau tidurnya pastinya sama laki-laki. Hari pertama tuh kan kita kan lumayan lama tidurnya, balik ke posko juga lama. Jadi kayak waktu tidur pertama kali itu pasti kan tempat belakang itu kan agak sempit. Jadi kayak ikan sarden lah tidurnya kami itu kayak gitu. Terus diam semuanya tidur, nanti bangun pagi. Untuk hari pertama itu kita kan lagi rapat, lagi eval, ada eval di hari itu juga, dan ngisi logbook. Itu kita pulang jam 12 kurang lah, udah sampai di jam 8, ditegur juga sama bapak. Balik ke poskonya itu jam 12 lewat. Itu aku sampai setengah 1 masih belum tidur. Nah, udah mulai ngantuk sedikit, tiba-tiba tidur. Nah, pas udah tidur tuh, aku tuh bangun jam 2, terus tidur lagi, tuh bangun jam 3. Jadi pertama kali tidur di sini, di posko kami, mungkin belum terbiasa aja, jadi itu bangun terus bawaannya. Nah, ini berlaku juga untuk hari terakhir itu kemarin. Pas sama kejadiannya, kita ditegur bapak juga kalau kita udah telat untuk tidurnya, atau balik ke posko. Dan juga kemarin sama seperti di hari pertama kita, setengah 1 juga tidurnya. Ya seperti biasa, hari pertama pasti melelahkan, pasti ada yang mendengkur, tidurnya lasa. Cuman sekarang udah terbiasa tidur sempit-sempit. Menurut aku semuanya adalah
favorit ya teman-teman menunya. Yang pertama itu tahu dan tempe bacem buatan Aza. Yang kedua aku suka makan tape beras. Itu bener-bener aku sampai makan beberapa bungkus. Kayaknya aku doang yang makan tape beras itu. Tempe, tahu, telur bacem buatan Aza. Itu the best. Ada tempe bacem, tahu bacem, sama telur pindang, dan itu buatan aku sendiri. Tahu bacemnya sama dibikin telur pindang sama Aza, sumpah itu enak banget. Tempe, pokoknya tempe bacem deh kalau nggak salah, yang pakai kecap itu. Terus telur yang kayak direbus. Kayaknya tempe sama tahu bacemnya itu mungkin aku makasih ke Azra karena udah maulah memenuhi request aku lah bahasanya itu. Terima kasih kali aku sama Azra. You know lah. Tapi yang paling enak itu pancake buatan Aza. Real, no fake. Perfecto. Semuanya aku makan sih. Jadi semuanya favorit. Terima kasih udah masak. Oke, satu lagi ketinggalan makanan favorit aku itu adalah pisang goreng. Jadi karena pisang goreng di sini tuh manis banget, terus potongannya gede-gede. Tapi walaupun kayak gitu masih nggak kenyang, jadi suka makan lagi. Kayak apapun yang dimakan, selagi itu bareng-bareng sama kalian, teman-teman kelompok KKN yang 8 orang itu, aku suka. Awalnya aku berpikir ketika aku menjadi ketua, nasihat yang paling pertama ingin aku sampaikan adalah ketika masakan yang dibuat oleh perempuan itu kurang enak, teman-teman tidak boleh ada yang protes, silahkan makan yang telah disediakan. Namun pada kenyataannya teman-teman, perempuan dari kelompok KKN kami ini rupanya jago masak teman-teman. Jadi saya mengurungkan niat untuk menyampaikan perkataan yang telah saya sampaikan sebelumnya, karena memang dari makanannya mereka jago banget teman-teman. Bahkan ada beberapa menu yang belum pernah saya coba, namun teman-teman perempuan kelompok kami ini sangat pandai untuk memasak makanan teman-teman. Ketika eval ya teman-teman, kenapa momen ini menurut saya yang paling favorit? Karena disinilah saya melihat teman-teman kelompok KKN saya ini tidak ada yang untuk menahan diri, karena mereka di sana saling terbuka untuk satu sama lain, sehingga nantinya saran yang diterima itu dapat menjadi evaluasi bagi diri kami masing-masing untuk menghadapi proker-proker berikutnya, sehingga terciptanya keluarga yang harmoni. Anjay. Banyak banget sebenarnya, mulai dari main sama anak-anak, bisa ikut serta dalam kegiatan posyandu. Tapi yang benar-benar menurut aku terfavorit itu adalah ketika aku dan teman-teman yang lain ikut masak-masak bareng ibu-ibu. Jadi kami tuh gak cuma masak, tapi sambil masak tuh dikasih makan, dikasih minum, dikasih jajan-jajanan, dikasih kue. Jadi kayak sebenarnya kami makan bukan masak gitu. Terus setelah kami masak malah disuruh bawa pulang makanan yang udah kami masak. Jadi kami nggak perlu masak lagi di posko. Itu benar-benar momen yang paling aku suka sih, dapat makanan gratis. Yang paling aku suka tuh ketika kami ber9 orang membuat bundaran lingkaran, duduk di teras ibu, menyantap hidangan, entah itu sarapan, makan siang, ataupun makan malam bersama-sama, diselingi dengan kerendeman dari Adit, kerendeman Wahid yang tiba-tiba, kemudian juga Tarisa. Itu sih aku suka, kayak nggak bakal bisa disuruh lagi, laparan pun masak bareng-bareng, habis itu duduk bersimpuh makan. Itu aku suka banget. Setelah makan bercerita-cerita, kadang main. Ketika aku bertemu sama adik-adik, itu ada Naya, Alvin, Abi, Syaka, Firhan, Ali, terus ada Widya, ada Faiz, Fatar, Hengki, Adit, ada siapa lagi ya, pokoknya banyak, aku nggak bisa nyebutin satu-satu. Ada Kiting, karena mereka tuh super lucu banget, baik banget ke kami. Mereka kayak yang, Kak ayo main, Kak ayo belajar, tuh kayak kalau nggak ada mereka tuh, aduh, jujur aku ketemu mereka tuh malah kayak ngerasa happy banget. Terus juga kalau di sekolah itu aku suka banget ketika anak-anak itu nyamperin kami di perpustakaan, baca buku,
cerita-cerita. Itu ada Wafa, ada Nifta, Alip, Ibnu. Mereka semua tuh lucu-lucu. Jadi kayak aku puff banget deh kalau bertemu sama mereka. Hujan. Kan kalau misalnya malam yang laki-laki yang perempuan kita sama-sama ngumpul di sini. Terus kadang ada hujan. Jadi pada nggak bisa balik. Jadi kita stay di sini ngobrolin banyak hal, main game bareng, makan bareng. Pokoknya benar-benar quality time bersembilan. Itu benar-benar momen terfavorit buat aku karena di sini kita bisa ngabisin banyak waktu bareng-bareng tanpa mikirin besok mau gimana. Benar-benar ya momen paling aku suka. Yang pertama itu pas hari pertama datang ke sekolah dan selama ngajar di sekolah itu, tiap datang tuh anak-anak pada kakak, kayak langsung salamin, terus kayak peluk gitu. Apalagi anak-anak kelas 4, mereka manggilnya Miss Tuna gitu kan, kayak ada rasa bangga, rasa bahagia, kayak kedatangan kita itu, kehadiran kita tuh sangat-sangat disambut. Yang kedua itu pas hari pertama apa kedua gitu, kita tidurnya telat banget. Yang cewek-cewek itu karena kita deep talk, kita menceritakan cerita kita, pokoknya bener-bener deep talk, ya seru banget. Kayak sampai itu ada kejadian tiba-tiba Bapak Kadus lewat, dan sedangkan itu semuanya pada nggak pakai jilbab, terus langsung lari terberet-beret, kayak aku langsung mundur, ada yang ke depan kamar mandi, terus Carita juga sampai di itu sembunyi di bawah kursi saking kagetnya kan, terus kayak abis itu ketawa habis banget ketawa kita. Sebenarnya semua momen itu menurut aku favorit karena apa ya, karena dengan orang baru, terus dengan suasana baru, jadi yang kayak bakal aku ingat semuanya. Apalagi waktu kita ngumpul bareng, ngobrol bareng, main game, habis makan malam. Pokoknya kayak kalau ada waktu kosong kita main, entah itu main Uno, main ini, main yang itu deh pokoknya ya. Kayak kalian the best. Terus semua momen menurut aku tuh favorit, kayak ngajak di SD, terus di perpus, di TK, gitu deh. Mungkin kayaknya waktu di sekolah lah ya, karena kita memang di sekolahnya tuh paling lama. Terus kita kan ngajar di situ, ngomong-ngomong di perpus, bersihin perpus, ngomong-ngomong sama adik-adik ini lah, kayak gitu. Jadi karena aku rasanya karena kita seringnya di sana, sering di SD-nya itu, jadi kayak ya mungkin yang paling favorit aku ya waktu kita ngajar ke SD-nya lah. Semua momen itu momen yang bagus lah sama aku. Cuma yang paling favorit rasa aku ini sih, pasca lomba 17-an di Dusun 4, kita mengadakan permainan kecil-kecilan lah, sama surprise sama anak-anak, terus mandi lempar-lempar air sama tepung juga. Ya itu bagi aku momen favorit selama kakak. Ketika disambut hangat oleh anak-anak murid, terutama di SD, sebelum masuk ke kelas, mereka di depan pintu udah memanggil Bang Wahid, Bang Wahid. Ngajak kelompok aku ini untuk pergi bareng-bareng, entah itu kami bersenda gurau bareng, karena memang 40 hari ini kami merasa kami udah saling terbuka satu sama lain, udah semakin dekat. Namun masa KKN-nya hanya 40 hari, dan di sana awalnya pas minggu pertama KKN kami ngerasa memang menjalankan KKN ini berat. Namun setelah minggu-minggu berikutnya nggak kerasa pada hari ini kami sudah melakukan perpisahan KKN itu sendiri. Dan rasanya baru kemarin lah teman-teman kita bergabung di kelompok ini, kita bersenda gurau bareng. Namun pada hari ini kita dipisahkan oleh KKN aja ya teman-teman. Semoga, saya harap teman-teman tidak asing setelah kelompok KKN ini selesai. Aku tentunya pengen lebih berbaur dengan masyarakat, lebih pengen mengenal lagi, terus membuat kenangan sebanyak mungkin dengan masyarakat desa. Jujur aku ngerasa kayak kami kurang sih emang berbaur sama pemuda-pemudi di sini. Jadi kalau seandainya diberi waktu lebih lama, aku pengen banget bisa lebih dekat terutama sama pemudi-pemudi di sini sih. Ya biar seru aja gitu. Karena jujur kenalnya pun kami baru akhir-akhir banget.
Dan itu juga mereka tuh masih sibuk, sama ada yang udah bekerja, soalnya rata-rata tuh udah bekerja, jadi kayak sibuk sama kesibukannya masing-masing. Jadi kami sulit untuk berbaur sama mereka. Yang belum kesampaian sampai saat ini tuh berenang bareng anak-anak, karena dari awal tuh sebenarnya kami udah sempat janjiin mereka buat mandi bareng-bareng di kolam renang Tirta Intan. Cuman memang ada kesibukan dari kaminya sendiri yang membuat itu sering tertunda. Pengen mendekatkan lagi diri kami masing-masing ke masyarakat, ke pemuda-pemudi. Pengen lebih lama lagi mengabdi di sini karena kami masih ngerasa masih kurang membantu warga-warga masyarakat desa di sini. Pengen ngelaluin lebih banyak lagi waktu quality time sama teman-teman semuanya, karena mereka tuh lucu-lucu, seru-seru, bener-bener ngerasain yang namanya keluarga hangat tuh di sini. Pengen lebih bergaul lagi sama pemudanya, karena jujur pas awal-awal itu aku takut banget, jadi kayak mungkin pengen lebih bergaul lagi. Dan ini sih pengen masih rewang bareng ibu-ibu di sini, masak-masak sambil makan-makan, pasti seru banget. Pengen lebih beradaptasinya, pengen lebih deket sama warga sini, terus kayak lebih tahu, oh di sini nih ini loh, apa namanya, ada tempat ini loh, ada tempat itu loh, kayak kita bisa lebih banyak lagi tahu tempat-tempat yang belum kita kunjungin. Terus tapi itu sih beradaptasi Ke pemudanya sih, karena aku pengen ya bergaul lah sama orangnya, sama pemuda-pemudanya nih, biar nggak canggung lah kan. Kami ini bisa ngomong sama pemuda nih akhir-akhir ini waktu 17-annya, baru lah bisa tahu lah pemuda ini gimana orangnya satu-satu. Jadi kalau misalnya KKN kita lebih lama, itu kayaknya bisa lebih akrab lah kami bahasanya. Berbaur lebih kepada masyarakatnya, terutama pemuda, dan mungkin lebih inilah main terus sama anak-anak di sini dan berbaur lebih sama pemudanya. Kalau misalnya diberi waktu lebih lama lagi untuk KKN, pengen ngapain? Bangun candi. Bagaimana caranya untuk menghadapi teman-teman yang memiliki karakternya masing-masing, bagaimana caranya agar aku dapat mengontrol emosi, bagaimana caranya agar aku dapat bertahan hidup ya teman-teman ya, dan juga bagaimana caranya agar aku bisa untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bekerja tanpa disuruh. Alhamdulillah hal itu dapat kami buktikan bersama dengan menggunakan 3 kata ajaib, tolong, terima kasih, dan maaf. Alhamdulillah pada kelompok kami tidak ada yang merasa disuruh-suruh. Alhamdulillah mereka mengerjakan semua program dengan lancar dan juga dengan senang hati. Caranya menghargai setiap momen bersama orang lain, karena di sini waktunya cukup singkat, cuma 41 hari, dimana waktu dekat-dekat akhir, kalau dari awal-awal kan kayak nggak kenal, masih canggung, masih segan-segan, tapi makin kesini makin dekat, makin ada keterikatan satu sama yang lain. Cuman di sini kami udah harus berpisah dan itu sedih. Tuh, untungnya wilayahnya dekat sama Pekanbaru, jadi kalau misalnya kami kangen bisa mampir ke sini. aku nggak akan tahu kalau aku tidurnya Lasa. Nggak akan tahu gimana rasanya bersatu sama 8 orang random yang punya sifat berbeda-beda, yang kadang nyakitin, yang kadang nyebelin, tapi ya karena lagi KKN ngerasa kayak aku harus maklumin itu semua. Dan kalau nggak KKN, aku akan tahu rasanya punya keluarga baru, punya rumah baru. Dan semoga setelah KKN mereka tetap bisa menjadi keluarga aku. Rasanya masak pagi-pagi untuk 8 orang, untuk 9 orang deh, termasuk diri aku sendiri, ngerasain gimana rasanya punya saudara 8 orang, menghadapi mereka yang berbeda-beda sifatnya, kelakuannya, wataknya. Kalau nggak KKN, aku juga nggak bakal ngerasain yang namanya keluarga sehangat ini, entah keluarga dari masyarakat atau dari teman-teman sendiri. Rasanya dianggap jadi ibu sama temen-temen, dipanggil mama, dianggap kakak. Gimana cara mengatur emosi, cara mengatur
sabar, cara menghadapi orang-orang yang berbeda-beda, beda pendapat, beda sifat, beda pribadi, beda prinsip. Jadi kayak aku dilatih lebih dewasa, lebih sabar, lebih mandiri di sini. Gimana cara menghadapi anak kecil, aku jadi paham gimana rasa jadi guru menghadapi anak kecil yang berantem. Tipe-tipe orang tuh semua lucu, kayak kita tuh bener-bener ketawa terus isinya, apalagi Adit sama Wahid yang kerjaan gitu, kayak mereka ngomong gitu aja tuh kita ketawa, apalagi kalau Adit tuh berisik ya, kayak sebenarnya bikin orang kesel, tapi tuh dia lucu gitu. Makasih ya sudah menjadi mood booster kelompok kita yang the best. Aku nggak akan tahu lah sifat-sifat kalian semua nih lah, yang biasanya yang mungkin nggak ditunjukin ke banyak orang, tapi waktu kita udah sering barengan lah di sini, jadi mungkin keluarlah sifat-sifat kalian tuh yang mungkin random atau gimana. Tahu banyak hal di bidang apapun itu. Tapi kalau nggak KKN, aku juga nggak bakal tahu kalau aku peramal cuaca yang buruk. Hidup sekamar 4 orang, karena sebelumnya aku tidur sekamar itu cuman sendiri. Dari awal di rumah itu sendiri, di kos juga sendiri. Tiba-tiba di KKN ini sekamar itu langsung berempat. Ya, cukup ricuh. Nashwa, halo Nashwa. Aku cuma pengen bilang kalau ada banyak banget orang yang sayang sama Nashwa, ada banyak banget orang yang kangen sama Nashwa, ada banyak orang yang pengen Nashwa tuh di sini. Salah satunya adalah aku. Aku pengen banget Nashwa di sini sebenarnya. Pengen bilang ke Nashwa kalau kelompok buatan Nashwa tuh enak banget loh orang-orangnya gitu. Aku kangen banget sama Nashwa, tapi aku harap Nashwa di sana bahagia dan udah tenang. Kami semuanya mengucapkan terima kasih kepada Nashwa yang sudah mempertemukan kami di dalam satu kelompok, yang udah ngajak kami untuk melakukan KKN bareng. Bener-bener kalau misalnya Nashwa nggak ajak aku buat join kelompok, mungkin aku nggak bakal merasakan kelompok KKN yang kompak banget. Terima kasih Nashwa, I miss you. Yang pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih udah ngajak aku dan kelompok yang dan anggota yang lain juga. Karena alhamdulillah kelompok KKN kita ya selama ini lancar, nggak ada masalah atau kendala apapun itu, dan alhamdulillah bisa dikatakan hasil dan sukses di pesan aku untuk Nashwa. Ya terima kasih banyak, dan you're in a safe place now. Terima kasih lagi sekali lagi untuk Nashwa, dan baik-baik di sana. Aku cuma mau ngucapin terima kasih karena Nashwa yang sudah membentuk kelompok ini. Aku juga sempat menerima feedback karena anggota kelompok ini orangnya sangat positif itu. Jadi Nashwa berhasil untuk mengumpuli anggota-anggota ini. Terima kasih Nashwa. Hai Nashwa, kami udah selesai. Kami udah selesai menjalani 41 hari dengan sangat-sangat baik. Mungkin awalnya aku tahu pasti sempat ragu bisa nggak ya KKN, walaupun semuanya udah terjawab bahkan sebelum kita berangkat. Kalau dirimu emang beneran nggak bisa tuh berangkat KKN, ya apa? Pesan untuk Nashwa, makasih ya udah mempertemukan aku dengan 8 orang ini, udah mengumpulkan kami jadi satu kelompok, satu keluarga baru, dimana aku bisa membangun cerita-cerita manis, cerita-cerita lucu, suka duka, ngejalanin suka duka bareng mereka. Kalau nggak ada kamu yang pusing waktu itu nyari kelompok, kayak aku nggak bakalan bisa kenal sama mereka. Jujur aku masih ingat gimana waktu itu kamu sempat bingung nyari kelompok, terus tuh memutuskan untuk ngajak aku makan sore bareng Adit waktu itu,
Dan di situ kita sama-sama pusing. Kita telepon semua orang yang kita rasa kita bisa ngajak mereka untuk satu kelompok. Dan akhirnya setelah panjang diskusi mereka bersedia dan terbentuklah kelompok ini. Dan itu semua berkat usahamu. Ada banyak mungkin keraguan darimu buat ngejalanin KKN, tapi nggak apa-apa Nas, semuanya udah selesai di kami kok. Aku yakin pastimu di sana pantau kami terus, pastimu di sana juga ngelihat kami ngapain aja di sini, dan kami di sini juga selalu mendoakan kamu. Nas, doain kami bisa bertemu, bisa berkunjung ke rumahmu ya. Aku pengen banget berkunjung, setidaknya sekali aja ke rumahmu, ke rumah terakhirmu. Aku takut waktunya nggak bakalan bisa, karena memang habis ini kami langsung masuk kuliah. Jadi aku berharap banget ada setidaknya waktu buat kita bisa bertemu lagi. Dan aku bersyukur pada malam mau pergi aku masih bisa melihat wajahmu untuk terakhir kalinya. Al-Fatihah buat Nashwa. Hai Nashwa, apa kabarnya Nash? Gimana di sana? Semoga kamu baik-baik aja ya. Aku di sini mewakili teman-teman yang lain mau ucapin banyak terima kasih karena udah membentuk kelompok ini. Berkat kamulah terbentuknya kelompok ini, dan kalau bukan karena kamu mungkin kita nggak bakal satu kelompok semuanya. Walaupun KKN ini dijalani oleh 9 orang, tetap dari lubuk hati kami yang paling dalam, kita semuanya bersekutu. Aku mau bilang kalau KKN kita hari ini adalah hari terakhir, hari ke-41. Sebentar lagi kita pulang, balik lagi ke rumah masing-masing. Aku yakin Nasya pasti bangga sih sama kita semua, karena alhamdulillah KKN kita berjalan dengan lancar, proker-proker semuanya terjalani, terpenuhi, dan alhamdulillah kita nggak ada konflik, nggak ada masalah apa-apa. Bener-bener semuanya diberi kelancaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih banyak ya Nas. Maaf kalau kita semua mungkin jarang ngasih doa, ngirim doa buat kamu, tapi yang sabar ya, tungguin kita. Nanti kita bakal junjukin kamu ke sana, oke? Makasih banyak ya Nash. Istirahatkan tenang di sana. We love you Nash. Hai Nashwa, kita di sini bersembilan selalu ingat Nashwa setiap harinya. Baju Nashwa kita gantung di kamar, kita hangerin. Dedikan Nashwa juga kita bawa tiap hari, kita buat video untuk Nashwa. Pokoknya nggak ada hari yang kita nggak pernah ingat Nashwa. Cuma pengen bilang ke Nashwa kalau kita di sini baik-baik aja. Dari awal bakal mikir kalau KKN kita bakal sedih, nggak ada hal menyenangkan setelah kabar kepergian Nashwa. Tapi ternyata dengan mengingat Nashwa setiap harinya, ada kekuatan yang membersamai kita selama ini di sini. Dan ngebayangin kalau misalnya Nashwa ada di sini, betapa senangnya kita di KKN di sini. Sebenarnya ngerasakan kekosongan, tapi kita di sini semua berusaha nge-cover kekurangan Nashwa yang ada di sini. Pengen bilang ke Nashwa, terima kasih udah membentuk kelompok yang bagus banget ini. Untuk Nashwa, jangan lupa kalau kita semua sayang sama Nashwa, dan ada rasa penyesalan, ada rasa sedih, rasa senang. Tapi setidaknya Nashwa udah gak sakit lagi, Nashwa udah bahagia di sana. Nashwa juga udah jumpa sama ayah Nashwa, jadi Nashwa gak perlu capek-capek lagi, Nashwa gak rasa sakit lagi. Love you Nashwa. Bingung sih Nash, karena aku nggak nyangka kamu yang ngebentuk grup ini. Aku nggak tahu kalau kamu bakal sakit, aku nggak tahu kalau kamu bakal dirawat sampai kamu ninggalin kita semua. Terus aku
bingung sih harus ngomong apa, karena berarti aku terakhir ketemu kamu tuh waktu sebelum aku pulang, pas hari terakhir UAS. Terus kayak aku nyesel, aku nggak banyak lah waktunya sama kamu. Maaf kalau misalnya aku Tata Tarisa belum bisa kita belum bisa banyak waktu buat main bareng, jalan. Aku cuma berharap semoga kamu tenang di sana, nggak sakit lagi. Terus ya aku tahu Allah tuh lebih sayang sama kamu karena kamu orang baik kan, katanya kalau misalnya orang baik itu pasti pergi duluan. Jadi ya berarti Allah lebih sayang sama kamu, walaupun sebenarnya berat banget karena ya itu kamu yang pertama membentuk grup ini, kamu yang ngajak aku, kamu yang ngajak kita semuanya, tapi kamu yang pergi duluan gitu. Semoga semua amal ibadah kamu diterima ya, yang doa aku yang terbaik dan doa kelompok kita semuanya buat Najwa. Aku jujur kurang akrab juga sama Najwa karena kita beda kelas, tapi ya pastinya untuk Najwa nih aku nggak menyangka aja dia bakal meninggal kalau sebelum KKN, dan itu memang sebelum kita pergi. Jadi mungkin untuk Najwanya aku doa aja semoga pahala, semua kebaikannya diterimalah di sisi Allah SWT. Amin. Terima kasih Najwa sudah membentuk kelompok ini, sudah mengajak aku untuk bergabung di kelompok ini, sudah menguatkan aku untuk menjadi ketua di kelompok ini, hingga akhirnya kami semua berhasil Najwa untuk kerjain proker yang telah kita bangun bersama, telah kita bentuk bersama. Pada hari ini kami berhasil untuk melaksanakannya Najwa. Memang pada awal sebelum kami KKN, kami merasa kehilangan Najwa. Padahal kami baru mulai KKN dan kami sudah kehilangan satu anggota kelompok, dan itu adalah orang yang ngebentuk kelompok ini. Kami ngerasa awalnya di minggu pertama itu berat Najwa, karena kami sangat sedih. Kami sangat sedih. Kami berpikir apakah KKN ini akan berjalan dengan lancar? Apakah kami akan bisa untuk mengerjain semua ini tanpa Najwa yang membentuk kelompok ini? Hingga pada akhirnya Najwa, aku yang sudah kutunjuk sebagai ketua Najwa, menyembunyikan kesedihan aku, walaupun terkadang Najwa, baik itu dari Carita atau teman-teman kelompok yang lain, ngerasa sedih Najwa, kehilangan Najwa. Tapi aku di situ jujur sebenarnya aku sedih Nash. Tapi disinilah posisi ketua itu sangat dipertanggungjawabkan Najwa. Aku berpikir di situ aku nggak boleh sedih. Aku berusaha untuk menguatkan diri. Aku berusaha untuk memberikan lelucon di setiap pagi, karena kita tahu bahwasanya mood seseorang tergantung dari bagaimana mereka mendapatkan mood di pagi hari. Aku sudah berusaha Nash. Aku coba tahan semuanya, namun pada akhirnya kami tetap sedih bersama Nash. Untuk Najwa di sana, tidak ada kata yang bisa kami sampaikan selain terima kasih banyak Nash. Terima kasih banyak. Maaf aku nangis.
Padahal kita udah survei bersama loh, Nas. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini adalah cara Allah. Alhamdulillah Najwa sekarang udah nggak sakit lagi. Najwa adalah orang yang baik. Terima kasih banyak, Nas. Alhamdulillah kami di sini bisa menjalankan proker 16 program kerja dengan 7 mitra terlibat secara tuntas, Nas. Alhamdulillah teman-teman di sini kami merangkul bersama untuk menggantikan posisi Najwa sebagai humas pada kelompok kakak ini. Mungkin hanya itu, Nas. Alhamdulillah kami bangga. Tidak ada rasa penyesalan sama sekali dengan kelompok ini. Sekali lagi terima kasih, Nas, sudah membentuk kelompok ini dan mengajak aku untuk bergabung di kelompok ini. Aku merasa sangat bersyukur. Terima kasih. The lights are shining, feel the heat. In the rhythm I find my beat. Oh, oh, oh. The world around me fades away. In this moment I'm here to stay. Oh, oh, oh. Step by step I'm feeling free. Let the music carry me. Hands up high, touching the sky. This is our time, no need to try. Dance of joy, it's in the air, spinning round. Feel the love, the beat, the sound. Happiness is all around. Dance of joy, shining. Ala guys, nggak tahu. 14 menit ya Allah. Mohon maaf ada suara ayam. Ada suara ayam seperti yang teman-teman dengerin. Susah buat beradaptasi. Supaya ayamnya nyebelin. Shh, itu dari Awalnya tuh aku ngerasa kayaknya bentar bapak lewat. Halo, Ciko. Ini barang-barang kita, guys. Itu lagi rapat. Terima kasih. Wahid Korlap pamit. Tun, udah Tun. Kalau gini kan bisa. iya kan? Tun, ulang Tun. Gak ingat. Aneh kali nggak ingat. Gimana? Apa? Kasih tahu lah. Aza, jangan di situ. Mosquito. Oke. Semangat guys. 1, 2, 3, dadah.